Guys, gue pengen ngelanjutin soal video kenapa kita resting. Kenapa di hidup ini kita berlari. Berlari itu malah membuat kita cepet capek, cepet marah, cepet frustasi. Kita pengen semuanya serba ada di bawah kontrol kita. Kalau misalnya sampai kita kelepas kontrol kita bakal ketakutan, kita bakal khawatir. Kita ada rasa-rasa anxiety attack atau misalnya mendadak sesak nafas, jantung berdebar cepat gitu. Dan itu karena kita hidup berlari. Kita kayak mengejar sesuatu atau bahkan kita berlari dari sesuatu. Ternyata masa kecil kita pun bisa membuat kita berlari sekarang ini. Nah, jadi kan gue sempet ngobrol sama Dian Sastrowardoyo di Daniel Tetangga Kamu. Lu kalau misalnya mau lihat nanti di episode ketiga, itu adalah salah satu episode yang paling powerful yang gue sempet lakuin gitu. Dia sempet bilang tentang sesuatu yang it's a revelation buat gue. Dian Sastro, ketika di umur 13, dia pernah mengalami sebuah kepahitan. Ini dia yang ngomong nih. Gue mau cerita sama lo. Oke. Jadi dulu waktu gue SMP, bokap gue baru meninggal. Nyokap gue sekolah S2. Terus gue dititipin di rumah tante gue kan, dari keluarga bokap gue. Karena sekolah SMA gue lebih deket di situ. Gue bergaul nih sama anak tante gue. Dan dia punya teman-teman banyak. Tiba-tiba datanglah teman-temannya dia yang sekolahnya kuliahnya di luar. Ya, mereka cuma ngeliat gue tuh kayak remah-remah rempeyek yang emang udah cuekin aja anak kecil dan nggak akan masuk ke circle kita juga gitu loh. Yang nggak akan kita perlu anggap penting juga. Toh kita hidupnya nggak akan bersinggungan. Gue cuma anak yang numpang tinggal di situ. Gimana sih anak bawang? Wow. And di situ gue pernah ngucap kayaknya, gue pernah lihat ya one day gitu loh. I'm going to earn my place in that university. I want to go to Boston. I want to be in Harvard. Kayak gitu-gitu loh. Even I'll go into the university you don't even get into gitu loh. Jadi lo aja gak sanggup kan. Gue bakal tunjukin sama lo, gue lebih worthy intellectually daripada lo. Lo cuma anak orang kaya doang lo gitu loh. That was very bitter. That's powerful ya. Gue gak tahu apakah kalian di sini pernah ngalamin hal yang sama atau kalian pernah mengalami kemarahan yang sama dan kalian pernah membuat sebuah sumpah yang sama. Sumpah tersebut malah membuat sebuah karakter atau seorang karakter di dalam diri kita yang benar-benar sangat menghakimi banget apapun yang kita lakuin. Misalnya kita gagal, si karakter atau orang kecil tersebut yang telah kita buat di dalam diri kita ini, dia yang akan menghakimi kita duluan. Tuh kan, lu sih, you know. Atau suara kecil yang kadang-kadang suka meremehkan kita, suka mengolok-olok diri kita, suka membodoh-bodohi diri kita sendiri, atau kadang-kadang menakut-nakutkan diri kita sendiri. Sehingga kita itu gak pernah ngerasa damai. Ya ini karakter ini yang kita ciptakan mungkin dari kepahitan kita atau kesakitan kita di masa kita waktu kecil. Jadi sebenarnya untuk sebuah momen, karakter ini sebenarnya penting banget untuk melindungi kita. Melindungi kita dari orang-orang mungkin di sekitar kita, ada yang berusaha menyakiti kita, supaya kita nggak lebih mudah untuk percaya begitu saja dengan orang, sampai akhirnya kita disakitin. Si karakter ini sebenarnya penting pada sebuah waktu. Tapi kalau misalnya karakter ini terus hidup di dalam kita, akhirnya karakter ini pun yang bisa membunuh kita. Karena karakter ini akhirnya menjadi toxic. Dan sayangnya si karakter ini gak akan pernah bisa diem sampai akhirnya kita berhasil membuktikan bahwa kita sebenarnya layak dan bisa untuk dicintain. Karena si karakter ini, itulah dia kenapa dia teriak. Dia pernah ngerasa kesakitan karena kehilangan rasa cinta. Dia pernah ngerasa kekhawatiran dan ketakutan karena dia pernah dipatahkan, karena dia pernah dirusak kepercayaannya, sehingga karakter ini terbentuk gitu yang ada di dalam diri kita. Jadi kebanyakan dari kita untuk membuat si karakter di dalam kita ini yang sangat penuh dengan penghakiman dan kemarahan dan lain-lain gitu ya. What we do to shut it up gitu ya, untuk membuat dia diam adalah dengan kita jadi workaholic. Bekerja mati-matian, ngelupain semua yang namanya waktu, makan, orang-orang sekitar kita. Kalau misalnya kita nyantai sedikit, mungkin si karakter kecil di dalam diri kita ini akan bilang, wah males. Gak heran kalau misalnya ada orang lain bisa lebih sukses daripada lu. Karena lu males sih. Ayo dong, kerja, lebih rajin lagi. Dan itu membuat kita jadi workaholic. Dan itu menjadi toxic, gak sehat.
gitu. Dan kita berusaha banget untuk mencari keberhasilan, untuk mencari achievement, to shut him up atau to shut her up gitu. Siapapun karakter yang ada di dalam diri kita itu, yang si karakter kecil kepahitan yang ada di dalam diri kita tersebut. Dan pada akhirnya terjadilah yang namanya toxic ambition. Itu yang gue temukan juga bersama Dian Sastro ketika gue lagi ngobrol sama dia. Dan dia harus berdamai dengan si Dian Sastro yang umur 13 tahun. Lihat deh video ini. Yang mematok mimpi ini kan sebenarnya Dian kecil, Dian yang masih muda, umur 13 yang bokapnya baru meninggal itulah gitu ya. Untuk bisa lo akhirnya mau let go dream, lo harus ngobrol lagi sama Dian yang 13 tahun itu. Kayaknya nih bagian diri gue yang masih pengen nangis setiap kali gue mau ngomong ini juga sebenarnya si Dian kecil itu gitu loh. Jadi gue juga perlu kayak puk Dian kecil yang hidup di diri gue bahwa emang sedih kok kalau nggak dapet apa yang kita mau, nggak apa-apa. Cuma it's not the end of the world, karena abis itu kan kita bisa melakukan segala sesuatu yang lebih bagus. Kita bisa bikin orang lain lebih bahagia gitu. Gue jujur pas ngelakuin si wawancara tersebut itu gue aja hampir nangis. Dan gue mungkin pengen ngajak kalian untuk sekarang diem dulu. Coba deh pikirin, kenapa lu berambisi, seambisi ini mungkin bisa ngelupain semuanya, ngelupain bahkan hubungan-hubungan penting dengan orang-orang sekitar lu, kayak misalnya sama keluarga lu, sama anak, sama istri, atau sama suami. Kenapa lu mengorbankan hubungan yang penting itu demi kerjaan lu supaya lu bisa sukses dalam kerjaan tersebut? Apakah mungkin itu ada si kepahitan kecil yang lu ciptakan sendiri di dalam tubuh lu, di dalam hati lu? Kalau misalnya lu gak berhasil, dia yang akan kecewa sama lu. Coba deh pikirin, apa yang terjadi ketika lu lagi kecil yang membuat lu seperti diri lu sekarang ini? Your drive, your ambition, ketakutan lu, kekhawatiran lu, penghakiman lu terhadap diri lu sendiri. Maybe it's because of your past. Bisa nggak lu juga ngomong sama dia? Puk. Udah ya? Yuk, kita move on. Yuk, kita mengejar sesuatu yang jauh lebih penting lagi. Yuk, mulai sekarang kita membangun hubungan sama orang-orang yang memang penting buat gue. Impian di masa kecil yang toxic diakibatkan oleh kepahitan dalam hidup, menurut gue jangan dilanjutin lagi. Coba deh ngomong sama siapa, Daniel kecil ya, kalau di gue Daniel kecil ini. Udah ya, it's okay kok kalau ada beberapa impian-impian kita yang gak bisa kita capai lagi. Kita tetap masih sayang sama diri kita sendiri. Kita tetap masih menghargai. Kita gak pernah nganggap kalau misalnya diri kita ini loser cuman karena ada beberapa impian yang gak bisa kita capai lagi. Udah ya? Dan lebih parahnya lagi, jangan pernah membawa impian ini ke anak kita. Gue kenal juga ada beberapa orang, karena impian dia waktu dia kecil, karena kepahitan, karena toxic, karena umur 13 tahun dia sempat diremehkan, dan dia bilang, lihat ya suatu saat, dan dia gak berhasil dapetin si impian toxic tersebut, diturunkan kepada anaknya. Sehingga anaknya sendiri yang harus suffer, harus tersiksa karena impian toksik orang tuanya. Don't let that happen. Itu dia kenapa gue pengen encourage kalian, berdamailah dengan masa kecil kalian. Make peace. Supaya akhirnya kita benar-benar bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya.